Proses lelang proyek di jajaran pemerintah Aceh kembali menebar bau tak sedap dan syarat dugaan praktik pat golipat. Ini terkait proses lelang lanjutan pembangunan tahap 2 Rumah Sakit Rujukan Regional Dr. Fauziah Birun, Provinsi Aceh di paruh akhir APBA 2022. Rupanya masalah belum jauh dari dugaan ngatur-mengatur pemenang lelang, sehingga memunculkan praduga adanya keterlibatan orang dalam yang saat ini dekat dengan kekuasaan di Aceh. Ibarat air mengalir, diduga tujuan akhir bermuara pada pengumpulan pundi-pundi rupiah dengan motif mendukung dana operasional penguasa Aceh saat ini. Namun, lupakanlah itu sejenak, sebab praktik semacam itu sudah lazim dan bukan rahasia umum lagi di negeri ini, tak terkecuali di Nangro Aceh kita tercinta. Itu sebabnya muncul harapan baru, jangan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Artinya, jangan karena tarik-menarik kepentingan di lingkaran kekuasaan Aceh saat ini, proses lanjutan lelang pembangunan tahap 2 Rumah Sakit Rujukan Regional Dr. Fauziah Birun menjadi terkendala sehingga nasib pelayanan kesehatan 441.895 jiwa penduduk Kabupaten Birun ikut pula terhambat dan kena imbasnya. Ini tidak adil. Kebijakan lahirnya Rumah Sakit Rujukan Regional di Aceh tak lepas dari gagasan untuk melahirkan warisan dari kepemimpinan Gubernur Aceh saat dipegang Dr. Haji Zaini Abdullah. Mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka atau GAM ini sadar, pelayanan kesehatan di berbagai rumah sakit di Aceh saat ini memang belum berjalan baik. Terlebih untuk pasien rujukan, karena penanganannya masih belum memadai sehingga terjadi penumpukan pasien yang cukup banyak di rumah sakit tertentu, terutama di RSUD ZA Banda Aceh. Berangkat dari realitas inilah, Abu Doto, begitu ia akrab disapa, mencari jalan terbaik mengatasi masalah ini, sehingga antrian pasien bisa dibatasi. Nah, salah satu langkah yang mungkin efektif dilakukan menurut Abu Doto saat itu adalah dengan mengembangkan regionalisasi rujukan. Itu disampaikan Gubernur Zaini Abdullah dalam pertemuan penetapan dan optimalisasi pelayanan RS Rujukan Regional Aceh dengan para bupati dan wali kota se-Aceh di Meligo Aceh, Kamis 22 Januari 2015 silam di Banda Aceh. Sebut Gubernur Zaini merupakan pionir dalam memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rakyatnya. Karena itu, Zaini dan semua pihak harus mencurahkan perhatian serius agar mampu membuktikan bahwa pelayanan tersebut tidak hanya gratis, tapi juga memadai. Ini selaras dengan Kepmenkes RI nomor 390 tahun 2014 tentang kriteria rumah sakit rujukan nasional dan regional. Dari hasil uji kelayakan, jelas Dr. Zaini ketika itu, maka yang menjadi rumah sakit rujukan untuk wilayah barat adalah RSUD Cutnya Adin Melaboh, wilayah selatan ada RSUD Yulidin Awai, Aceh Selatan, dan untuk wilayah tengah adalah RSUD Datu Beru Takengon. Sementara untuk wilayah utara yaitu RSUD Dr. Fauziah Birun dan untuk wilayah timur RSUD Langsa. Tentu saja, uji kelayakan ini mempertimbangkan aspek fasilitas, aksesibilitas, dukungan anggaran Pemda, populasi penduduk, dan utilisasi yang ada. Khusus untuk pembangunan konstruksi awal, RSUD Dr. Fauziah Birun tahun 2021 lalu memiliki anggaran sekitar 24,3 miliar lebih yang digelontorkan ke sana. Disusul kemudian 18 miliar lebih untuk tahun anggaran 2022. Tetapi, anggaran yang besar tadi ternyata tak seimbang dengan kualitas pembangunannya, terutama pada tahun 2021. Kondisi miris ini diungkap dan menjadi temuan tim kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dari Dapil 3 Birun. Mereka mengaku menemukan banyak masalah. Tim menilai, pembangunan rumah sakit itu tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan. Salah satu temuan yang paling fatal adalah pihak rekanan tidak menggunakan batching plat
sehingga menyebabkan pondasi dan tiang diragukan kekuatannya. Bisa jadi, berbagai temuan tersebut muncul karena pihak penyelenggara tak cakap dalam memilih pemenang lelang awal. Jika tak elok disebut, ada titipan dari pihak tertentu. Kecuali itu, yang hingga kini masih menjadi tanda tanya adalah mengapa proses lelang konstruksi ini selalu dilakukan pada akhir tahun anggaran seperti bulan September atau Oktober? Benarkah kuasa pengguna anggaran atau KPA Dinas Kesehatan Aceh terlambat menyerahkan dokumen lelang kepada pihak ULP? Ada apa? Kepala Dinas Kesehatan Aceh, Dr. Hanif mengakui adanya beberapa item pekerjaan yang dikerjakan perusahaan sebelumnya tidak bagus alias asal jadi. Potret culas itu disampaikan Dr. Hanif kepada media pers Jumat 24 Juni 2022 lalu usai menjadi temuan tim kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA dari Dapil 3 Biren. Namun sebut Hanif, atas jeleknya kualitas tersebut, pihaknya tidak melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana yaitu PT Polanda Mutiara Aceh yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Sigli, Kabupaten Pidi. Pihaknya tidak melakukan pembayaran kepada kontraktor pelaksana yaitu PT Polanda Mutiara Aceh yang beralamat di Jalan Iskandar Muda, Sigli, Kabupaten Pidi. Itu sebabnya Selasa 11 Oktober 2022 lalu, wartawan tabloid dan media cyber Modus Aceh Liputan Biren turun ke lokasi di kawasan perbukitan Desa Cot Bukit, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Biren. Hasilnya, ada sebagian tiang yang retak di sana sini dan ada bagian keras di depan pondasi bangunan juga belum terlihat seng, tapi hanya rangkaian besi ulir setinggi pinggang orang dewasa saja. Selain itu, pada lahan seluas 17 hektar tadi juga terlihat puluhan tiang terpacang, sisa besi dari tiang yang sudah dicor menjulang ke atas. Namun ada juga sejumlah rangkaian besi ulir ukuran sekitar 14 cm yang sudah ditancapkan dan dibiarkan begitu saja dan juga belum dicor. Nah, selesaikah masalah? Inilah yang menjadi soal. Alih-alih menyelesaikan masalah sebelumnya, Seangkarut tetap saja membalut proses lelang pembangunan lanjutan rumah sakit rujukan itu. Ketua Komisi 4 DPRA Zulfadli AMD atau akrab disapa Tengku Abang kepada media ini Sabtu 15 Oktober 2022 lalu menegaskan persoalan yang timbul akibat tender di ULP Aceh jangan sampai menjadi penyebab batalnya pembangunan tahap 2 Rumah Sakit Regional Biren. Apalagi gara-gara sengketa para kontraktor yang ikut tender di Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh. Bila itu sampai terjadi, maka yang akan dirugikan adalah sekitar 400-an ribu lebih rakyat Aceh yang berdomisili di daerah Biren. Menurutnya, pembangunan RS rujukan RSUD Dr. Fauziah Biren merupakan cita-cita rakyat Biren. Karena itu, sejak dulu sudah seringkali disampaikan agar cepat selesai. Bila ada pembangunan tahap pertama ada masalah, tambah Zulfadli, harusnya penegak hukum melakukan tindakan hukum sehingga siapa saja yang tidak bekerja dengan profesional mendapatkan hukuman karena ketidakbejusannya dalam melaksanakan proyek pembangunan. Mengenai tender pembangunan tahap 2, bila ada ketidakbenaran, tegas Tengku Abang, maka tempuh saja proses yang sudah disediakan ruangnya oleh aturan hukum yang berlaku. Karena itu, ia meminta jangan ada pihak yang menggiring opini sehingga pembangunan RS Regional Biren dibatalkan. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Teku Azna Zahri SSTP MSI mengatakan, sampai sekarang proses tender sedang berjalan. Saat ini sudah ada tahapan pengumuman pemenang tender. Ia menegaskan masih panjang tahapan menuju tanda tangan kontrak paket tersebut. Untuk pihak yang merasa dirugikan, katanya, masih ada ruang melakukan sanggahan dalam tempo 5 hari sejak pengumuman pemenang disampaikan. Ini sejalan dengan Perpres nomor 12 tahun 2021 mengenai perubahan atas peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Karena itu,
masih ada sejumlah tahapan yang masih dalam proses koridor tender. Setelah pengumuman pemenang, terjadi masa sanggah. Peserta yang merasa dirugikan dapat mengajukan sanggahan kepada Pokja yang nantinya akan memberi jawaban menerima atau menolak sanggahan tersebut. Bila diterima, berarti akan dilakukan tender ulang. Namun bila ditolak, penyanggah dapat melakukan banding kepada kuasa pengguna anggaran atau KPA terkait dengan catatan wajib menyerahkan jaminan 1% dari total nilai paket tersebut. Selanjutnya, pihak ULP akan menyampaikan LHP kepada Dinas Kesehatan Aceh dan pihak dinas dapat membatalkan hasil lelang bila menemukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Intinya, kalaupun ada hal yang dirasa tidak tepat, masih ada mekanisme yang dapat ditempuh. ULP hanya menyelenggarakan pelelangan, bahkan hasil pelelangan yang dilakukan dapat dibatalkan oleh dinas terkait. Ia mengatakan, tidak ada niat jahat dan konspirasi dalam pelaksanaan lelang proyek pembangunan lanjutan tahap 2 RS Regional Biren karena pemenang sudah memenuhi syarat. Memang, sebelumnya sempat mencuat adanya dugaan praktik kulipat terkait pemenang pembangunan tahap 2 RS Regional Biren yang dimenangkan oleh PT Mita Rezeki yang beralamat di Banda Aceh. Sasaran tertuju pada ULP Provinsi Aceh, khususnya Pokja 50, sehingga melahirkan polemik karena diduga sejumlah pihak telah melakukan kesepakatan jahat. Lepas dari berbagai dugaan tadi, haruskah harapan rakyat Biren akan hadirnya rumah sakit rujukan regional menjadi pupus? Dan pantaskah warisan Abu Doto ini tersandra hanya karena para elit tak siap berbagi? Semoga saja tidak. Sebab itulah yang bisa diwariskan kepada anak cucu dari kucuran 80 triliun dana otonomi khusus Aceh yang hingga kini nyaris habis tanpa bekas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi